Gimana kalau aku bilang ada sebuah tarian tradisional yang ternyata nggak tradisional-tradisional amat? Nah, ini dia kisah Jaran Bolong dari Purworejo. Sebuah tarian yang lahir bukan dari catatan kuno, tapi sengaja diciptakan untuk sebuah misi di zaman kita sekarang. Ini bukan pertanyaan iseng loh, ini tantangan nyata yang dihadapi oleh satu kabupaten di Indonesia. Coba bayangin, gimana caranya merangkum semangat, sejarah, dan bahkan masa depan sebuah daerah ke dalam satu rangkaian gerak tari? Yuk kita lihat gimana Purworejo menjawab tantangan ini. Cerita kita kali ini nggak dimulai di panggung pertunjukan yang gemerlap, sama sekali bukan. Justru, cerita ini berawal dari ruang rapat pemerintah. Yap, ini adalah kisah tentang sebuah misi kebudayaan yang serius. Perlu kita ingat, di Indonesia, budaya itu bukan cuma pajangan atau hiburan semata. Budaya itu bagian dari DNA bangsa kita, dan saking pentingnya sampai dilindungi oleh konstitusi. Jadi, negara itu secara resmi punya tugas buat memastikan semua keragaman ini tetap hidup. Karena inilah yang bikin Indonesia, ya, jadi Indonesia. Dan pemerintah punya istilah resmi nih untuk semua harta karun ini. Namanya ekspresi budaya tradisional. Anggap aja ini semacam sertifikat perlindungan buat semuanya. Mulai dari tarian, musik, upacara adat, biar warisan nenek moyang kita ini nggak hilang ditelan zaman. Nah, misi besar nasional itu kemudian turun ke level daerah. Salah satunya di Purworejo. Pemerintah di sana nggak cuma mau melestarikan budaya biar nggak punah. Tujuan mereka jauh lebih dari itu. Mereka mau menjadikan budaya sebagai motor penggerak identitas dan bahkan ekonomi daerah. Keren kan? Terus, gimana cara mereka mewujudkan misi yang ambisius itu? Bukan lewat seminar atau tumpukan laporan, tapi justru lewat gerakan, musik, dan filosofi yang dirangkai menjadi satu tarian baru. Inilah dia, Jaran Bolong. Dan disinilah letak kejeniusannya. Bukannya cuma menggali peninggalan kuno terus dipajang, Purworejo justru berani menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Mereka sadar banget, kalau mau budaya tetap relevan, ya harus bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Dan coba lihat deh, prosesnya cepet banget. Cuma dalam hitungan beberapa bulan aja, sebuah ide di atas kertas berubah jadi pertunjukan kolosal. Ini jelas bukan proyek sampingan. Ini kayak lari sprint kreatif yang nunjukin keseriusan mereka. Tapi, yang paling penting dari semua itu adalah siapa aja yang terlibat. Ini bukan proyek pemerintah yang top-down dan kaku. Pemerintah memang yang punya inisiatif, tapi nyawanya itu datang dari para seniman lokal, para akademisi yang ngasih landasan, dan yang paling krusial, para sesepuh budaya yang memastikan tarian ini punya akar yang kuat. Oke, sekarang waktunya kita bedah tarian ini satu persatu. Soalnya, di balik setiap gerakan, kostum, bahkan di balik namanya, ada lapisan makna yang dalam banget. Kita mulai dari namanya Jaran Bolong alias kuda berlubang. Kedengarannya agak aneh ya, tapi filosofinya indah banget. Jaran atau kuda itu lambang semangat yang gak pernah padam. Sementara bolong atau berlubang itu simbol dari hati yang terbuka. Terbuka untuk menerima hal baru, untuk berdialog, dan untuk maju bersama. Kuda yang jadi properti utama tarian ini juga bukan kuda sembarangan loh. Desainnya itu kayak hasil perjodohan kreatif antara dua tradisi kuda lumping yang udah lebih dulu populer di Purworejo. Jadi di satu sisi, ada kesenian ingkling. Kudanya itu digambarkan dengan kepala yang mendongak ke atas, penuh kebanggaan. Nah, di sisi lain, ada kuda kepang, yang kudanya lebih menunduk, lebih merakyat, lebih membumi. Dua gaya, dua energi yang jelas berbeda. Lalu, apa yang dilakukan Jaran Bolong? Alih-alih milih salah satu, tarian ini justru menciptakan jalan tengah yang baru. Seekor kuda yang kepalanya menatap lurus ke depan. Wah, ini pesannya kuat banget. Ini simbol masyarakat yang menghormati masa lalu, tapi tatapannya fokus ke masa depan. Detailnya pun dipikirkan matang-matang, sampai ke kostum. Warna dasarnya hitam, yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Terus, ada ornamen merah putih. Eits, ini bukan cuma soal bendera nasional loh. Merah itu simbol keberanian, putih itu kesucian, dan kombinasi keduanya juga mewakili produk kebanggaan lokal, gula kelapa. Luar biasa ya, semuanya nyambung. Nanti di tengah-tengah tarian, ada juga dua tokoh lucu yang pakai topeng, Pentul dan Jeleh. Tapi jangan salah, mereka bukan sekedar badut penghibur. Mereka ini cerminan dari karakter asli orang Purworejo, adaptif, rendah hati, dan selalu bisa menemukan humor, bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Nah, dari simbol-simbol visual, kita geser sekarang ke musiknya. Sama kayak gerakan dan kostumnya, musik Jaran Bolong juga merupakan sebuah perpaduan yang sangat disengaja dan penuh makna.
Coba deh, bayangin sejenak kalau kamu seorang komposer. Tugasmu adalah membuat musik yang suaranya itu kayak geografi Purworejo. Gimana caranya mengubah pemandangan gunung dan dataran rendah menjadi sebuah alunan melodi? Susah kan? Tapi inilah jawaban cerdas mereka. Pertama, mereka ambil suara bende pongjir yang khas, mewakili nuansa magis dari daerah pegunungan. Lalu, suara itu dipadukan dengan gemerincing angklung yang ceria, mewakili suasana dataran rendah. Nah, dua unsur ini kemudian diikat dengan ritme musik dolalak yang udah jadi ciri khas Purworejo banget. Hasilnya, sebuah soundtrack yang 100% Purworejo banget. Jadi setelah kita bedah semuanya, apa sih kesimpulan dari kisah ini? Apa sebetulnya Jaran Bolong itu bagi masyarakat Purworejo? Jaran Bolong itu jauh lebih dari sekedar tarian. Dia adalah bukti hidup bahwa budaya itu bukan fosil yang cuma bisa disimpan di museum. Budaya itu hidup, dia bernafas. Budaya bisa diciptakan, bisa diperbarui, dan bisa menjadi cara yang sangat kuat untuk bilang ke dunia, inilah kami sekarang, dan kesanalah kami akan melangkah. Dan mungkin, nggak ada yang bisa merangkumnya lebih pas daripada Bupati Purworejo sendiri, Ibu Yuli Hastuti. Beliau bilang, tarian ini adalah simbol semangat dan keterbukaan hati masyarakat Purworejo. Dua kata kunci yang dari tadi kita lihat terwujud dalam setiap elemennya. Kisah Jaran Bolong ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau komunitas kamu, di tempat kamu tinggal sekarang, diminta menciptakan satu karya saja untuk menceritakan kisah kalian ke seluruh dunia, entah itu tarian, lagu, atau mungkin patung, kira-kira wujudnya bakal seperti apa ya? Coba deh dipikirin.